Selamat malam. Malam-malam, Bang. Alhamdulillah. Gua tukar biar imbang deh. Tunggu. Ada diskusi apa ini? Si Juma sekarang lagi mau dimanfaatkan jadi king of the Black Muslim ya. Baguslah buat nambahin pemasukan dia. Gimana Bang Luga? Gimana kabar Bang? Sehat. Alhamdulillah. Ini anak-anak buahmu nih mau nobatin kamu mau jadi king of debatnya Muslim katanya. Asal jangan saya dilantik jadi nabi aja Bang. Ya lumayan lah buat nambah-nambahin ini kan uang dapur kan. Kalian juga kalau kalian nobatin si Juma jadi king of debat Muslim, kalian juga transfer dong si Juma, jangan kalian diam-diam aja. Enggak lah. Enggak seperti itu Bang Luga. Keberadaan saya di tengah-tengah teman-teman itu hanya untuk menyadarkan teman-teman yang lain terhadap kebenaran. Itu aja kok. Bang Luga, ini ada pada nanya-nanya nih Bang. Buktiin lah omongan Bang Luga. Tadi Bang Luga kan sesumbar. Kalau Bang Juma itu selalu gua sekakmak sampai minta ampun. Iya. Ya biasa lah itu. Nanti kan kalau gua misalnya gua skakmat kan nggak enak lah di depan murid-muridnya. Nanti kan pamornya turun nggak enak. Jangan. Waduh. Ini kok jadi beda omongannya nih. Aduh, Bang Luga. Oke, ini ada Luga 2 nih. Ini ada Luga 2, siapa lagi nih Luga 2 nih? Bentar lagi ada Nabi Luga lagi. Nabi Luga, besok nanti ada Tuhan Luga nih bentar lagi. Halo, oke. Tadi saya lagi betulin itu. Oke. Begini Bang Juma ya, mumpung lagi Bang Juma ada di sini ya, yang lain diam dulu ya. Gini. Untuk mengetahui Alkitab itu palsu atau tidak, ya, kita harus mengetahui dasar-dasar semua titik tetek bengek yang ada di dalam Alkitab. Kita harus menguasai. Karena Alkitab itu punya pondasi yang dimana setiap pondasi-pondasi itu membangun suatu kerangka untuk menuju kepada kedatangan Mesias atau ketuhanan Yesus. Jadi Yesus datang sebagai Mesias, datang sebagai Raja, itu sudah dinubuatkan oleh semua nabi melalui jalur-jalur yang sudah disusun rapi oleh Tuhan. Jadi pada waktu nanti Yesus sebagai Raja dan sebagai Tuhan, itu pondasinya sudah ada gitu loh. Tapi kalau kita tiba-tiba menyangkal Yesus bukan Tuhan berdasarkan kedatangan Muhammad, tidak akan bisa. Karena kenapa? Karena pondasi-pondasinya itu sudah kokoh. Nanti saya misalnya tanya tentang pondasinya kepada Bang Juma, tidak akan pernah bisa menjawab. 10 kali saya tanya, pasti 10 kali nggak bisa jawab gitu. Berarti gugurlah bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Makanya saya akan selalu bertanya pondasi-pondasi itu. Ya kalau kita tiba-tiba hanya mencomot di dalam satu Alkitab, mengatakan Yesus bukan Tuhan hanya berdasarkan aku diutus inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Kan gini Bang Luga. Yang lebih tahu tentang Yesus itu siapa? Yesus atau Bang Luga? Yang lebih tahu tentang ya itu pertanyaan yang sangat bagus. Yang lebih tahu siapa Yesus adalah Yesus plus. Nah plusnya ini Bang Juma nggak pernah pelajarin, nggak bisa main Yesus saja. Karena Yesus itu nggak pernah kerja sendiri. Karena dia tidak akan pernah bisa mendirikan kerajaannya kalau dia kerja sendiri. Yang lebih Yesus tahu dan 12 rasulnya tentang Yesus itu sendiri atau orang-orang Kristen termasuk Bang Luga nih? Yang lebih tahu tentang Yesus adalah Yesus dan 12 rasul. Nggak boleh hanya Yesus saja. Karena nanti kalau cuma bentar Bang. Kalau cuma Yesus. Sekarang kalau Anda menjadikan acuan ke 12 murid, sekarang saya tanya, yang lebih tahu tentang Yesus atau ke-12 orang yang Anda katakan murid Yesus? Dua-duanya, karena mereka udah jadi satu pelayanan. Nggak bisa kita katakan cuma Yesus. Nggak bisa. Apa? Yang lebih tahu. Semua ilmu itu sudah diberikan kepada 12 muridnya. Jadi kita tidak boleh mengenal Yesus hanya dari mulut Yesus, nggak bisa. Bang Luga jangan asumsi, ini kita berbicara mengenai oknum. Yesus itu adalah seorang nabi.
Jadi yang mengetahui Yang tentang lebih tahu Yesus adalah tentang Petrus. siapa Yesus itu adalah 12 rasulnya, bukan orang yang di luar, bukan Bang Ya, Juma. tahu. Kita nggak usah bawa-bawa orang luar. Kita Yesus aja dengan ke-12 rasul yang Anda sebutkan Oke. tadi. Nah, sekarang kalau Anda sebutkan bahwa ke-12 rasul lebih tahu tentang Yesus. Sekarang saya ingin Anda membuktikan secara histori kapan Lukas bertemu dengan Yesus sehingga Anda mengakui bahwa Lukas itu lebih tahu tentang Yesus daripada saya sendiri. Gini ya. Yang lebih tahu tentang siapa Yesus di antara 12 muridnya ada 3 rasul, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ketiga inilah disebut soko guru. Artinya sebelum kita ingin mengetahui siapa Yesus, kita harus tanya dulu ketiga ini. Karena 3 ini adalah pondasinya. Pondasinya bukan Lukas, pondasinya bukan Markus, pondasinya juga bukan nama-nama lain, bukan Paulus. Kenapa bukan Pondasinya Yesus adalah sendiri? Petrus. Kenapa bukan Yesus sendiri, Bang? Begini. Yesus itu juga waktu dia menjalankan kerajaannya dia tidak sendiri. Kalau Yesus misalnya dia tidak memakai 12 muridnya, boleh kita tanya Yesus. Tapi kan Yesus menjalankan kerajaannya nggak boleh sendiri. Namanya organisasi. Organisasi itu ada sebagai saksinya. Karena kalau tidak ada kalau Yesus cuma bicara tidak ada saksinya, maka kesaksian Yesus nggak ada gunanya. Harus ada saksi mata. Benar nggak Yesus ngomong? Iya, demikian juga sebaliknya, mau berapi-api mulut Bang Luga dan penulis-penulis gospel, kalau itu tidak dibenarkan oleh Yesus juga percuma. Begini. Yang lebih mengenal Yesus itu adalah Allah sendiri, tetapi disaksikan oleh murid-muridnya. Begitu. Terus Yesus mau dikemanakan? Yesus mau dikemanakan? Ya, bentar. Yesus itu firman yang menjadi manusia. Ya, jadi yang menjelaskan tentang dirinya firman menjadi manusia Anda atau Yesus? Bukan Allah sendiri. Dulu, kalau dengan firman-Nya. Kapan Allah menerangkan bahwa Yesus itu adalah firman menjadi manusia? Itu disampaikan kepada murid-muridnya. Makanya di dalam Yohanes 1 kan dikatakan siapa yang Anda katakan murid-muridnya? Jadi Yohanes 1 ayat 1 itu Anda katakan sebagai firman Tuhan. Ya? Itu kesaksian dari murid-muridnya. Karena yang paling kuat memberikan kesaksian itu murid-muridnya, bukan Muhammad. Kenapa nggak bercerita tentang Yesus sendiri? Bukankah Yesus itu adalah Yesus itu kan Tuhan? Sudah bercerita begini loh. Yesus itu sudah bercerita kepada murid-muridnya. Kapan Yesus bertemu dengan Lukas? Di mana? Coba Anda tunjukkan. Kan saya bilang 3 soko guru. Kenapa kau sebutin Lukas? Kalau begitu mana kitabnya Yakobus? Tunjukkan kitabnya Yakobus mana? Kitab Petrus kan ada. Ya, Yakobus saya tanya mana Yakobus? Tulisan Yakobus mana? Jangan tanya yang nggak ada, tanya yang ada. Petrus sama Yakobus yang nggak ada sementara dia soko guru. Terus ini Lukas nulis dari tidak mana? Tidak ada gunanya karena Yakobus bukan pemimpinnya utama. Pemimpin utama itu Petrus dan Yohanes. Yakobus itu nomor 3. Tadi katanya Yakobus nomor 3. Bang Juma itu mau dikemanakan? Di antara semua murid-murid Yesus yang lebih mengenal Yesus itu hanyalah Yohanes. Saya tanya kepada Anda semua yang penyembah manusia di sini, tolong didengarkan. Yang menjadi jalan keselamatan dan hidup itu murid Yesus atau Yesus? Tunggu dulu, Bang. Yang menjadi jalan kebenaran itu sama saya nggak boleh Yesus. Bang Luga. Tapi wajib sama saya jangan murid asumsi Yesus. Anda, ya. Bang Luga. Yesus. Dengerin dulu. Kesaksian Yesus dengan murid Yesus tuh nggak bisa dipisahin. Kamu nggak bisa pisahin, nggak boleh. Coba Anda tunjukkan kesaksian Yesus, siapa yang menyembah aku itu sama dengan menyembah Allah. Ada nggak? Tanya Petrus, karena kamu ini salah nafsir. Kamu nyomot-nyomot ayat Yesus. Mana kesaksian Yesus? Jangan gitu. Petrus sudah masuk surga. Petrus dapat tanda. Itu adalah keselamatan. Kamu tidak bisa melompat ke Yesus tanpa melalui murid yang bisa. Di mana Yesus mengatakan siapa yang menyembah aku sama dengan menyembah Bapa. Bang Juma, tadi Anda bilang orang Kristen menyembah manusia. Enggak, tunggu dulu. Tadi Anda mengatakan orang Kristen menyembah manusia. Nah iyalah, Yesus itu lu pikir ayam. Biar Anda tahu ya, biar saya jelaskan ya. Apa yang Anda ingin jelaskan? Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia.
Tunjuk Iya kan? dalilnya di mana Yesus mengaku dulu. bahwa aku adalah firman. Jangan suruh tunggu saya. dulu. Saya lebih paham kitab Enggak, Anda tunggu daripada dulu. Anda. Sekarang Tunggu dulu. Anda jawab aja. Anda jangan langsung potong Pernyataan dulu. Yesus yang mengatakan bahwa aku adalah firman yang menjadi manusia mana? Dengar dulu saya, jangan langsung dipotong. Yesus Kalau asumsi itulah saya firman akan yang menjadi potong, Bang. manusia. Saya diundang di sini bukan untuk mendengarkan asumsi. Dan Allah itu sebagai rohnya. Perlu Itu kata siapa? Itu kata siapa? Nih kata Yesus ya, biar saya buka ya. Silakan. Sebentar. Biar saya tunjukkan. Di dalam Yohanes 14 ayat 10. Yesus berkata, hati-hati Anda bawa ayat. Enggak, tunggu dulu. Silakan. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Satu ya. Terus muridnya Tunggu dulu. Muridnya juga di dalam Yesus. Tunggu dulu, jangan dulu langsung dipotong. Nanti Hajar aja Pak langsung, hajar aja langsung. Ya, silakan hajar saya. Monggo, silakan. Apa yang Anda mau hajar? Silakan. Ya. Yohanes 14 ayat 9, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Artinya apa? Melihat tubuhnya Yesus, secara tidak langsung kita sudah melihat rohnya Allah yang diam di dalam dirinya. Itu kedua. Tubuhnya Yesus itu larinya ke roh. Gimana sih? Emang rohnya Yesus kelihatan? Siapa? Rohnya Yesus kelihatan. Jangan asumsi kalian. Ini disaksikan oleh banyak orang di negara ini. Saudara-saudara kita di luar sana. Jabarkan agama kalian dengan kebenaran. Jangan asumsi. Kalau melihat Yesus adalah melihat Bapa, apakah menampar Yesus itu menampar Bapa? Membunuh Yesus membunuh Bapa? Pakai dalil kalau berbicara. Ini mengenai keyakinan, nggak boleh asumsi. Silakan. Bang Zuma. Oke. Ya. Halo. Taruh. Ini si Jabat ini katanya mau menantang semua ustadz-ustadz di seluruh Indonesia ini. Ayo buktikan Bang si Jabat ini, ada Bang Zuma di sini. Ya kalau berakal nggak mungkin dia bisa. Usah kejauhan lah. Bentar dulu. Saya intermezzo bentar ya. Saya kenalin dulu. Yang mana yang mau nantang Ustaz? Si Jabat, dia dapat SK. Oke. Coba kita sama-sama bahas nih. Saya mau bahas. Apanya Yesus gitu, bukan dari orang biasa ya. Dia ini tamatannya langsung Yesus yang pilih. Ini kata dia ya. Oke. Sekarang saya tanya kepada Anda. Apakah Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Kristen itu sama? Sama. Berarti sama. Kalian mengakui Yesus itu bertuhan? Yesus bukannya bertuhan, dia itu firman-Nya Bapa satu dengan Bapa. Ya. Itu kata Yesus, Anda. Tapi Yesus faktanya membuktikan dirinya sebagai hamba Tuhan di depan murid-muridnya. Yesus berdoa. Apakah Yesus berdoa ingin membuktikan bahwa dirinya adalah Tuhan? Atau dia adalah hamba Tuhan? Sekarang Yesus berdoa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati siapa? Ya, tentu Tuhannya Yesus. Salah kamu. Jadi siapa? Jadi siapa yang membangkitkan? Roh Kudus. Roh Kudus yang membangkitkan. Skakmat kau kan? Mana dalilnya Roh Kudus yang membangkitkan? Jangan sembarang ngomong. Udah tidur. Mana dalilnya Roh Kudus membangkitkan Yesus? Nggak berlaku bagi saya asumsi. Mau asumsi seperti apapun Anda. Saya hadir di sini sebagai pembela Yesus dari ajaran kalian yang kalian sesatkan dari ajaran Yesus. Kau jangan bohong. Yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati siapa? Yang membangkitkan Yesus itu adalah Tuhannya Yesus. Salah kau. Jadi siapa? Makanya kau makan gorengan banyak-banyak. Nah, kan? Kan sudah aku bilang, si Juma ini masih udah sering saya pukulin. Sekarang saya pukulin mati kan dia. Ngapain kau ketawa? Mana dalilnya Roh Kudus membangkitkan Yesus? Dalil dong. Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus diutus Bapa dalam namaku. Siapa yang mengutus Roh Kudus? Yang mengutus Roh Kudus. Yang saya tanya, mana dalilnya Roh Kudus membangkitkan Yesus?
Matius 12 ayat 28. Aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah. Roma 8 ayat 9. Jika roh. Nggak nyambung. Kok nggak nyambung sih? Ayatnya Yesus dibangkitkan oleh Roh Kudus mana? Coba Kristen yang lain coba bantu Bang Juma. Kabur. Bang Juma, dengar dulu saya. Waktu Yesus berdoa. Bang Juma, waktu Yesus berdoa itu dalam konteks pengajaran firman Tuhan kepada manusia, bagaimana manusia itu supaya tahu bagaimana cara berdoa. Bukan dalam arti dia berdoa kepada Tuhan, bukan. Oke, kalau begitu adakah Yesus mencontohkan menyembah dirinya? Halo. Mencontohkan menyembah dirinya? Ya. Ada. Menyembah dirinya? Yesus tidak pernah mencontohkan menyembah dalam dirinya. Dia terus kenapa kalian menyembah Yesus? Bang, orang Kristen tidak menyembah tubuh Yesus, tetapi menyembah Allah yang diam di dalam dirinya. Maksudnya gimana? Maksudnya Yesus kemasukan Tuhan gitu. Yesus kerasukan Tuhan. Yesus itu disembah. Bang Juma harus tahu ya. Yesus itu disembah. Bang, Yesus kalian tidak sembah, tetapi yang kalian sembah adalah roh yang ada di dalam dirinya. Itu gimana ceritanya? Bang, begini Bang. Jadi gini, waktu Firman menjadi manusia, tanpa roh maka tubuh itu akan mati. Jadi untuk menjadi rohnya, kamu kalau kamu diciptakan tanpa roh, kamu juga tidak akan hidup. Sama dengan Yesus. Dia adalah manusia yang dilengkapi dengan roh, maka dia hidup. Yesus tidak diciptakan. Saudaraku. Dari mana ke mana Anda mengatakan Yesus tidak diciptakan, sedangkan dia dikandung 9 bulan? Firman yang menjadi manusia dan makna. Kata siapa? Itu perkataan siapa? Firman menjadi manusia. Yohanes itu siapa? Rasulnya. Dari mana Yohanes mendapatkan ilham itu? Ya dari malaikat. Teman-teman, si Bang Juma udah nggak kuat nih. Gimana sih? Sekarang saya tanya Anda dulu nih. Dari mana Anda bisa percaya dengan kitab Anda? Saya tanya dulu. Ya, jelas itu dari kebenaran yang berada dalamnya. Dari mana? Siapa yang menyampaikan itu? Saya tanya dulu. Rasulullah Muhammad SAW yang menyampaikan itu. Rasulnya kan? Iya. Sama seperti Yohanes. Yohanes itu atau Yesus itu yang menjadi utusan Allah. Utusan itu tubuhnya. Gimana ceritanya utusan itu tubuhnya terus? Bang Juma, penciptaan itu firman yang makanya dibilang pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan firman Allah. Tuhan, itu firman Tuhan atau sabda Yesus yang kau bacakan itu? Firman Tuhan. Dari mana Anda bisa mengatakan itu firman Tuhan? Jelas tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 1. Loh, yang menerima firman Tuhan itu Yesus atau Yohanes? Yohanes rasulnya. Rasul Allah. Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Terus Yohanes berkata-kata dari mana? Jadi tahu nggak Bang, kenapa Yesus tidak berkata-kata dari dalam dirinya? Artinya gini, karena dia bukan Tuhan. Kalau Yesus, apa yang dikatakan Yesus itu tergantung dari perintah roh yang diam di dalam dirinya. Kalau Yesus Allah yang berkata, Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan, karena dia mendapatkan perintah dari yang lebih kuasa. Tahu nggak abang makna dari nama Tuhan Yesus? Biar saya jelaskan supaya Anda tidak gagal paham ya. Tuhan Yesus. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Tuhan Yesus. Tuhan itu artinya apa? Allah, Bapa. Yesus artinya apa? Firman, anak. Allah dan firman itu adalah satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Makanya dibilang Tuhan Yesus. Yesus itu Tuhan, Yesus itu apapun ceritanya, tapi siapa Yesus menurut Yesus? Tuhan. Kan yang menjadi jalan keselamatan dan hidup itu Yesus. Iya. Yesus firman. Iya, firman. Di mana Yesus mengatakan bahwa aku adalah firman? Kan akulah jalan hidup. Kan di dalam Yohanes 1 ayat 1 udah jelas.
pada mulanya adalah Aku firman. tanya Yesusnya, bukan Yohanesnya. Kalau yang Yohanes 1 sampai ayat berapa itu adalah itu semua jelas firman Tuhan. Apapun yang tertulis di dalam kitab itu menurut Anda tidak boleh menyangkali urusan Yohanes pernah mengetahui apa Yohanes itu menulis Yesus tidak pernah karena tahu dia sudah hidup bersama-sama dengan Yesus. Dia saksi mata Yesus. Tentu Yohanes lebih tahu siapa Yesus daripada Anda. Nah, jangan saya nggak tanya tentang saya lebih tahu. Saya tanya Yesus siapa menurut Yesus. Menurut Yesus di dalam Matius 16, aku adalah raja. Kenapa kau bilang dia nabi? Loh, kan lucu orang ini. Kan Yesus sendiri yang mengatakan nabi tidak dihargai di tempatnya di mana dia datang. Itu bukan lagi ngaku nabi, Pak. Itu lagi dia menceritakan bahwa nasibnya ditolak seperti nabi-nabi. Bukan lagi ngaku nabi. Yesus tidak pernah mengaku nabi. Tapi Matius 16 ayat 28. Yesus berkata anak manusia akan datang sebagai raja di dalam kerajaannya. Siapa raja? Makanya baca kitab perjanjian lama. Yang mengatakan raja adalah Tuhan. Aku adalah raja Israel. Yesus adalah Tuhan. Ayatnya orang nggak boleh. Bang Juma, Yesus mengakui dirinya utusan dan Allah. Yesus mengaku dirinya utusan dan Allah. Nah, kalau Bapak mengaku utusan nggak? Bapak tidak mengaku utusan. Bapak bukan utusan. Berarti, Bapak itu adalah Allah sendiri. Yesus itu bukan Bapak, simpel kan? Begini, Yesus coba dulu Hidayah Channel dulu buka Yohanes 13 ayat 19. Yohanes 13 ayat 19. Perkataannya Yesus itu. Bacakan aja, Pak. Bacain aja. Coba dibacakan saja, mungkin orangnya lagi ngaduk kopi mungkin. Bacakan aja. Ya. Sebentar dulu saya buka kitabnya dulu. Ya, sebentar ya, sambil meluruskan ya. Ini. Nih sebentar. Nih, saya baca ya. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Arti dia di situ adalah Allah sendiri yang mengutusnya dia. Sambungannya ayat 20 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Makanya dia di situ adalah Allah sendiri. Makanya dibilang apa? Ayat 19-nya itu. Supaya kamu percaya bahwa akulah dia. Coba dulu Bang. Ya, dia siapa? Anda. Dia itu Allah sendiri. Yang diam di dalam dirinya. Pasti siapa Tuhan ya? Salah. Kalau kata ego emi itu, ketika Yohanes ditanyai Yesus, Yohanes juga mengatakan ego emi. Berarti Yohanes juga akulah dia gitu maksudnya. Makanya belajar. Di mana ditulis? Akulah dia di situ yang dimaksud oleh Yesus adalah dia yang telah menyembuhkan orang Yahudi yang buta itu. Itu perlu belajar. Bang Juma. Ya, jadi jangan asumsi. Ya. Bang Juma, saya kasih tahu ya siapa Yesus. Yang lain diam dulu, Pak Jabat diam dulu. Ini, Yesus itu adalah firman, ya. Firman itu kapasitasnya Tuhan. Dari mana kita tahu kalau firman itu kapasitasnya Tuhan? Firman itu akan berkata tentang dirinya bahwa sayalah pemilik sorga. Yohanes 17 ayat 16 dikatakan, segala yang Bapa punya, aku punya. Segala yang Bapa miliki adalah milikku. Jadi kapasitas firman itu setara dengan Bapa. Bapa, firman, dan Roh Kudus ketiganya adalah satu. Dari mana kita tahu bahwa firman itu adalah Tuhan? Firman itu owner. Firman itu pemilik. Misalnya, saya punya mobil Ferrari. Ya, saya yang punya, saya owner. Demikian juga firman. Firman itu pemilik, Pak. Langit dan bumi ini milik Yesus. Di Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, dunia ini dijadikan oleh dia, tetapi dunia tidak mengenal dia. Yesus berkata, berdoalah kepada Bapa dalam namaku. Artinya, tanpa namaku, nggak ada yang bisa berdoa kepada Tuhan. Artinya dia owner. Yesus juga berkata, usirlah setan dalam namaku. Berarti dia adalah Tuhan. Sebagai dia owner. Sekarang saya tanya, mana yang tidak dimiliki oleh Yesus? Bentar. Satu ayat lagi. Yesus berkata, Matius 12 ayat 18, segala kuasa di bumi dan di sorga, semua udah punya dia. Kalau dia yang punya berarti dia Tuhan. Berarti dia setara dengan Bapa. Bapa itu adalah kepala. Yesus itu adalah kata-kata. Roh Kudus adalah kuasa. Dan itu satu. Dalilnya, ayatnya jangan diperkosa, Bang Luga. Gak baik. Itu kitab Yesus jelas-jelas berkata, usirlah setan dalam namaku. Artinya dia yang punya kuasa untuk setan.
kalau dia bukan yang punya kuasa, dia akan berkata, usirlah setan dalam nama Allah. Tetapi dia berkata, usirlah setan dalam namaku. Karena kenapa? Kuasa itu yang punya dia. Ya, cuma Kalau satu kuasa ayat berarti itu dia aja Tuhan. kan. Apa Tapi ribuan ayat lain yang mengatakan Yesus itu bukan Allah itu sendiri. Iya, Gimana? kan saya katakan, Bapa itu adalah kepala, Yesus itu adalah kata-kata, Roh Kudus itu adalah kuasa. Itu ketiganya satu. Bagaimana Anda mengatakan Yesus itu adalah kata-kata sementara dia adalah manusia, keturunan Adam? Loh, Yesus itu kan kita kata-kata tahu dari kepemilikan Yesus. Kita tahu seseorang berkuasa kalau dia punya sesuatu. Misalnya, juga punya Mercedes-Benz. Nah, Yesus punya langit dan bumi kok. Tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu perkataan siapa? Iya, kita tidak bisa membaca Alkitab itu sepotong-sepotong. Sama seperti mata. Saya pun bisa mengatakan seperti itu. Dengerin dulu. Jangan membaca ayat dengerin. Karena Anda melarikan kemanapun. Faktanya Yesus itu adalah manusia. Nah, kalau Anda tidak percaya kalau Yesus adalah manusia, tidak saya tanya kepada Anda. Takut kepada nama Yesus. Saya tanya kepada Anda. Pada saat Yesus usia 1 bulan, apakah dia sudah Tuhan? Sudah Tuhan. Sudah Tuhan dia. Orang lahirnya aja dia tanpa dilahirkan dari ayah dan ibu. Oh, jadi pada usia 1 bulan Yesus itu sudah Tuhan? Sudah. Tetapi orang-orang tidak tahu. Oh gitu. Jadi yang di situ yang diceboin ibunya itu sudah Tuhan. Terlalu Tuhan, bukan Tuhan tapi terlalu Tuhan. Bang Juma. Yang belum bisa berjalan itu adalah Tuhan. Teman-teman nih. Bang Juma, dengar Bang Juma. Teman kamu udah kalah nih. Udah kasihan nih. Tolong dikasih air dulu nih. Bang Juma, dengar dulu sedikit. Dengar dulu Bang Juma. Nggak bisa. Ini namanya nih dari dulu, dari zaman bahula sampai sekarang itu yang kalian perdebatkan itu sudah dari dulu. Bukan gitu Pak, Jadi dibilang tadi, Tuhan itu. Kalau ditanya tetap, nggak akan bisa Pak. Nggak akan bisa. Enggak tadi dulu begini. Masalahnya anjing aja tidak pernah menyembah anjing. Lalu kalian dikasih akal kok nyembah sesamamu manusia, Piye Thomas? Bang Juma, Yesus itu Tuhan. Ingat ya, bukan manusia. Tuhan itu tidak pernah berak. Tuhan itu tidak pernah makan. Roh itu tidak pernah makan. Roh itu tidak pernah berak. Yang berak itu adalah daging. Makanya pada saat Yesus itu adalah firman daging. Firman yang menjadi Yesus bukan manusia. Yesus itu adalah daging, berarti Yesus bukan? Yesus itu adalah daging, berarti Yesus itu adalah tubuhnya Yesus. Tubuhnya Yesus adalah firman. Tetapi rohnya adalah firman. Anda harus tahu itu. Otak kalian itu taruh di mana sih? Yesus katakan firman. Yesus itu adalah manusia. Sadar nggak? Firman yang menjadi manusia. Dengar dulu. Firman itu adalah perkataan. Sampai di mana kalian membodohi diri kalian? Firman itu perkataan, firman itu kehendak, firman itu adalah ide Tuhan. Firman itu manusia. Perkataan Allah. Lah Yesus itu bukan perkataan, dia manusia, coy. Firman itu menjadi manusia. Tidak ada yang menyangkal itu. Tidak ada yang menyangkal Yesus itu manusia. Yang mana dari sisi Yesus yang Anda katakan firman? Tetapi rohnya Yesus itu adalah Allah sendiri. Anda harus dari mana ke mana Anda mengatakan rohnya Yesus itu adalah Allah sendiri? Sementara ketika Yesus itu dilahirkan, dia lahir bersama dengan rohnya. Anda ingin mengatakan Bapa itu dilahirkan oleh Maria gitu? Dia hanya perantara kok. Perantara gimana ceritanya? Anda harus tahu ya, sedikit pun tidak ada unsur kedagingan dari Bunda Maria ke tubuhnya Yesus. Terus daging yang ada di dalam diri Yesus itu dagingnya siapa? Daging lu. Ya? Daging yang nempel di tubuh Yesus itu. Itulah yang dibilang firman yang menjadi manusia. Itu hanya perantara. Bagaimana ceritanya perkataan jadi manusia terus Yesus Anda dikatakan sebagai firman? Biar Anda tahu ya. Sama Anda. Alam semesta ini berasal dari apa? Anda tahu nggak, bukti Yesus itu tidak berasal dari sedikit pun dari tubuh Maria. Buktinya apa? Bisa tunjukkan. Waktu Yesus mati, tubuhnya Yesus itu dari mana? Tunggu dulu. Waktu Yesus mati, tahu nggak? Tubuhnya tidak berubah menjadi debu tanah,
tetapi berubah menjadi tubuh kemuliaan dan naik ke surga karena dia berasal dari surga. Oke, saya tanya sama Anda. Bapak itu pernah mati? Allah itu pernah mati? Bapak tidak pernah mati. Allah tidak pernah mati. Terus Yesus tubuhnya mati. Tubuh Yesus mati. Terus yang tidak mati apanya? Rohnya tidak mati. Allah itu tidak pernah mati. Nah, sekarang saya tanya samamu. Kalau Anda ini mati, roh Anda mati nggak? Tidak, hidup. Kembali ke Bapak. Hidup. Apa bedanya dengan rohnya Yesus? Ya, rohnya Yesus Allah sendiri. Apa? Rohnya Yesus Allah sendiri. Rohnya Yesus Anda katakan, rohnya Yesus rohnya Allah, karena dia tidak pernah mengalami mati. Nah, sekarang roh kamu pernah mati nggak? Oh, tidak. Tidak. Apa bedanya dengan rohnya Yesus? Bedanya apa? Biar Anda tahu, bedanya apa? Roh manusia diciptakan, malaikat pun diciptakan. Anda harus tahu. Bedanya rohnya Yesus Allah sendiri. Bang Juma, Anda harus tahu. Dari mana? Anda harus tahu. Yesus ketakutan terhadap malaikat sampai keringatnya seperti titik darah. Yang takut itu jasad atau roh yang ada dalam dirinya? Jasad. Bagaimana ceritanya jasad itu bisa merespon sesuatu kalau tidak ada pengaruh dari roh? Itu dalam konteks pengajaran firman supaya setiap orang yang akan mengalami pencobaan mungkin dia akan dihukum mati. Saudara Julius, lain kali tolong saya jangan diundang kalau yang asumsi-asumsi begini aja yang mau dihadirkan. Mungkin diterangin dulu Ustadz definisi dari kematian karena mereka nggak paham tentang kematian. Bang Juma, Bang Juma, coba saya tanya dulu Bang Juma. Ini jawab aja. Kenapa Yesus bangkit dari antara orang mati sementara nabimu nggak bisa bangkit? Coba jawab. Bapak tidak pernah bangkit dari kematian. Membuktikan mau asumsi apapun Anda, Yesus. Enggak, saya tanya, jangan ngomongin Bapak. Kamu nggak punya Bapak. Saya tanya, kenapa nabimu mati, Tuhan saya bangkit? Kenapa? Itu ada Bang Luga. Elia tidak pernah mati, dia berangkat ke surga. Elia yang menaikkan itu Tuhan yang menaikkan. Yesus yang menaikkan Elia ke surga. Yesus nggak naik. Elia tidak naik sendiri. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Siapa yang mengasihi Yesus? Yang mengasihi Yesus adalah Bapa. Allah sendiri. Nah, siapa yang mengangkat Elia? Yang menaikkan Elia Yesus. Benci aja lah. Itu kalau di gereja, kalau Bang Luga kumpulin orang-orang ini, terus Bang Luga dakwah khutbah, mungkin. Tapi kalau sama saya jangan kayak gitu. Sekarang saya tanya sama kamu, yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati siapa? Tuhannya Yesus. Bapak Tuhannya Yesus. Kau salah. Kau salah. Jadi siapa? Salah kau. Jadi siapa yang membangkitkan? Salah kau, skakmat kau mati kau. Udah tamat ya. Udah tahu nggak waktu Yesus itu mati siapa? Terus bangun itu siapa? Ya, Allah sendiri yang masuk kembali ke tubuhnya sehingga Yesus hidup kembali. Membangkitkan Yesus. Jangan kamu kau terlalu pede. Allah itu nanti kau dibuang ke neraka. Ya? Jangan kau terlalu pede. Nanti kau pantat kau ditusuk di neraka. Ya. Bang Juma pengen saya tanya dulu Bang Juma. Boleh nggak bertanya Bang Juma? Boleh nggak bertanya sama Bang Juma? Kalau gue banting 2 kali mati dia. Boleh nggak saya bertanya sama Bang Juma? Dari tadi Anda bertanya kok boleh aja. Begini. Kalau menurut Muslim Islam, Allah itu pernah nggak keluar dari tempatnya? Bang Juma banyak ini lagi lah biar lebih ngeri. Coba latihan debat gitu. Allah itu pernah keluar nggak dari tempatnya? Lu pikir Allah itu makhluk? Keluar dari batu berarti? Saya hanya menanyakan, tinggal jawab iya atau tidak. Pura gitu. Enggak, pernah keluar enggak tempatnya di Arsy ya? Di Arsy ya? Apa? Gini, saya jawab ya. Jadi perlu diketahui bro si jabat, Allah itu laisa kamislihi syai'un, seperti yang dikatakan di dalam kitab Yesaya pasal 46 ayat 5. Enggak kepada siapa kamu menyamakan aku sehingga kami sama. Nah, entah Allah, kita tidak cukup tahu pengetahuan kita, ataukah Allah berpindah-pindah, kita tidak tahu. Yang penting Allah itu berbeda dengan makhluk. Dan 1 Timotius 6 ayat 16 wujudnya seperti apa? Wujudnya seperti apa? Wujudnya seperti apa? Sabar. Yang penting nggak jelek seperti Bang Luga. Salah kau. Masa wujudnya angin? Bukannya jadi ayat tadi itu ya,
Kepada siapa itu? Ya. Kepada siapa orangnya? Itu loh, siapa yang mau kau tunjuk? Iya, sabar. Perlu diketahui, Allah itu berbeda dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Oke, teman-teman, saya pamit dulu ya. Lagi ada doa nih ya. Saya pamit dulu ya. Punya betis, punya jari, matanya tidak rusak. Tangannya dua-dua di kanan. Aduh, mata sumsi keluar semua. Loh, bukan. Jadi Ustaz Gurunda, mereka itu tidak tahu definisi kematian. Bahwa mereka itu tidak tahu kalau kematian itu terpisahnya roh dari raga. Mereka itu nggak tahu. Masing-masing agama, kalau ingin menanyakan kepada agama lain, artinya dia melihat dari kacamata agamanya. Sehingga ingin seperti apa yang dipercaya oleh agamanya. Kok kayak gini gak sama aku loh? Kenapa dia kok begitu? Kenapa dia begini? Akhirnya dikejar. Iya kan? Yang pasti hanya Tuhannya Kristen yang pernah mati, itu aja. Sekarang, lebih baik begitu. Tanyakan mereka yang mati, baik Islam atau Kristen. Mati, tanya, udah ke surga nggak? Udah lihat Tuhannya nggak? Kalau dia datang lagi. Kalau ada Tuhan yang bisa dilihat, itu bukan Tuhan. Kalau saya percaya dia bisa dilihat, dia Maha Kuasa. Loh. Dia bahkan apapun dia bisa berbuat. Makanya begini. Karena kalau ditertawakan karena apa? Karena menurut kepercayaan Anda tidak mungkin kan? Karena dipaksakan untuk sesuai dengan kepercayaan Anda. Lah, justru Anda yang memaksakan untuk sesuai dengan kepercayaan Anda. Sekarang gini, Yesus itu mengatakan, pernah nggak Yesus mengatakan bahwa Bapa itu bisa dilihat? Di sini Anda bertanya, saya menjawab. Ya seperti ini loh kami. Kenapa? Ya, sekarang saya tanya, coba, apakah menurut Yesus bahwa Allah itu bisa dilihat? Oh, bisa. Di mana dalilnya? Itu dijelaskan dong. Ya. Barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Sudah saya dijelaskan. Gitu. Dari dulu sampai belum lahir. Oke. Berarti barang siapa yang membunuh aku, berarti dia membunuh Bapa, gitu. Anda kan mengatakan ini seperti apa yang Anda percaya. Seakan-akan ini seperti ini, seperti ini. Ini asumsi Anda. Anda mengatakan barang siapa yang melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Sekarang saya tanya, barang siapa yang membunuh aku, dia telah membunuh Bapa. Benar nggak? Enggak benar. Karena Bapaknya adalah roh. Sebentar, Pak. Dia mati nggak sekarang? Saya tanya Anda. Menurut Anda dia mati nggak setelah terbunuh? Siapa yang mati? Lah, kan bisa membunuh Bapak. Dia mati enggak? Kan Yesus katanya dibunuh kan? Iya, mati enggak sekarang? Mati enggak? Bukan masalah sekarang. Yesus pernah menjadi... Oleh karena itu, Pak, makanya kan dijawab. Mau dibunuh. Ya, sekarang saya tanya, apakah Bapak atau Allah itu pernah menjadi mantan mayat? Oh, tidak ada tuh namanya kata-kata mantan mayat. Kita baca aja, Pak. Yesus pernah menjadi mantan mayat? Pernah. Salah. Yesus pernah menjadi mantan mayat? Mayatnya ada enggak? Mayatnya ada enggak? Saya tanya, nggak usah asumsi Anda. Yesus itu pernah menjadi mantan mayat enggak? Tidak ada. Oh, berarti yang mati 3 hari 3 malam itu siapa? Hah? Tidak ada yang mati. Siapa bilang mati? Oh, berarti Yesus tidak pernah menjadi mati 3 hari 3 malam lalu bangkit. Sampai sekarang hidup. Asumsi. Makanya jadi yang disalib itu tidak mati. Salah. Bukan asumsi, Pak. Bukan asumsi, Pak. Jadi yang disalib itu tidak mati. Sebentar, Pak. Gantian, Pak. Bahkan murid-muridnya diberkati untuk membangkitkan orang mati, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Iya, lalu nanti endingnya diusir. Iya kan? Endingnya diusir kan? Loh, Yesus mengatakan di dalam Matius 7 yang diusir siapa? Bukankah aku telah bernubuat? Bukankah aku telah mengusir? Bukankah aku telah bermujizat? Mengusir enggak? Mengusir setan. Muslim. Jadi Anda tidak mengimani bahwa Yesus itu pernah mati. Oh, enggak pernah mati. Saya mengimani enggak pernah mati, Pak. Buktinya katakan nih, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia tidaklah di sini, sebab dia telah bangkit. Berarti Anda tidak percaya tentang penyaliban, tentang kematian Yesus, tentang kebangkitan Yesus. Anda sekte baru berarti. Tidak, Pak. Itu terserah Anda, Kristen itu mengakui Yesus itu bangkit untuk menebus dosa manusia. Kok Anda tidak?
Yesus bangkit bukan untuk menebus dosa manusia, bukan. Bangkit itu apa harus dari mati? Loh, ya terserah. Yang penting Anda tidak mengakui Yesus itu mati. Lah kalau Anda terserah, saya juga terserah. Berarti Anda menyalahi ajaran Kristen. Karena ajaran Kristen itu mengajarkan Yesus itu mati. Anda malu aja mengakui bahwa Yesus itu Tuhan Anda itu pernah menjadi mantan mayat. Iya, memang Yesus mati. Tubuhnya mati. Memang mati, coba. Memangnya kenapa? Tubuh mati, Pak. Tubuhnya mati. Tidak ada yang tidak mati. Tubuhnya mati. Nah, ya. sekarang ngaku lagi tubuhnya yang mati. Ya. Katakan loh, ya benar. Tadi ngaku tidak pernah mati. Tuhan tidak pernah mati. Yesus nggak pernah mati, Pak. Sama. Anda pun kalau mati hari ini, roh Anda itu tidak pernah mati. Yang mati itu tubuh Anda. Bedanya dengan Yesus apa? Benar. Yesus berbeda, saudaraku. Yesus berbeda. Anda tidak bisa samakan Yesus dengan manusia biasa. Begini, saudara. Ya, Cuma tetap ini aja ingin manusia, menyamakan persepsinya dia dengan kacamatanya dia, kepercayaannya dia. Jadi apapun yang kita jawab selalu dikejar. Ini dari dulu. Bahkan nenek. Iya, karena Anda menyembah manusia. Anda memaksakan Yesus menjadi Tuhan. Juga belum lahir. Yesus ada. Jadi Yesus itu jadi manusia. Tidak seperti manusia pada umumnya. Manusia dalam itu berasal dari debu tanah. Sedangkan Yesus itu tidak berasal dari debu tanah, tetapi berasal dari surga. Bagaimana Anda mengatakan tidak berasal dari debu tanah, sementara dia diproses 9 bulan di rahim manusia? Tidak. Tidak. Jadi yang menjadi darah, menjadi daging, menjadi tulangnya Yesus itu apa? Itulah yang dikorbankan. Hah? Dari mana itu darah, daging, dan tulangnya Yesus kalau bukan dari saripati yang berasal dari tubuhnya Maria? Itulah mujizatnya itu. Mujizat itu di luar kemampuan manusia loh. Mujizat di luar kemampuan manusia. Anda jangan salah. Anda jangan mengukur buktinya dia Maria itu hamil, artinya ada proses. Kalau ada proses berarti Yesus itu adalah manusia yang berasal dari daging saripati apa yang dimakan oleh Maria. Memang dibilang itu kan hanya kebutuhan dagingnya kan? Nah iya, karena itulah Yesus itu bukan Tuhan, karena Yesus punya daging. Emang tubuhnya Yesus bukan Tuhan, tubuhnya Yesus bukan Tuhan, itu firman. Tadi katanya firman menjadi manusia. Iya. Sekarang tubuhnya bukan Tuhan. Tubuhnya bukan Tuhan, tetapi firman. Nah, sekarang ketika Yesus itu dilahirkan, apakah lahir bersama dengan roh? Iya, karena tanpa roh dia akan mati. Berarti roh juga dilahirkan. Iya. Berarti Allah yang adalah Bapa menurut kalian itu juga dilahirkan. Dia juga anak Maria gitu. Iya, benar. Bukan. Bapak itu bukan anak Maria. Loh, katanya Bapak itu adalah roh. Yang di dalam tubuh Yesus itu adalah roh. Apa Anda ingin mengatakan bahwa Yesus ketika lahir tanpa roh? Yang dikatakan anak itu adalah tubuhnya, dagingnya. Terus itu ketika dia lahir bersama dengan roh. Roh. Berarti roh itu keluar dari rahimnya Maria juga. Iya. Berarti Bapak juga itu dilahirkan. Iya. Nah, berarti Yesus lahir kembar. Kok kembar tidak? Kan tadi Yesus dagingnya, rohnya adalah Bapak. Berarti dia lahir kembar. Jadi, Bapak dilahirkan, lahir kembar dengan Yesus. Benar nggak? Bang Juma memahami ketuhanan Yesus itu bagaikan memahami seperti manusia biasa. Jadi ilmu Anda tidak cukup untuk kesana. Justru Anda yang memahami Tuhan itu seperti manusia. Belum nyampe ilmu Anda untuk ke situ. Anda yang belum nyampe. Sekarang saya tanya, Bapak dilahirkan, kata Anda iya. Yesus juga dilahirkan, iya. Daging Yesus bukan Bapak, iya. Yang Bapak adalah rohnya, iya. Dua-duanya dilahirkan, iya. Berarti mereka lahir kembar. Kok kembar pula? Yesus yang adalah daging dengan Bapak yang adalah roh, itu dua atau satu? Bang, aku tanya dulu. Kamu jangan tanya, aku tanya dulu kau. Enggak. Allah dan Yesus dan Bapa itu ketika dilahirkan, daging adalah Yesus, roh adalah Yesus dan Bapa adalah satu kesatuan. Tidak bisa dipisahkan. Satu kesatuan firman dengan Allah. Berarti yang di bumi juga Bapa. Iya, Bapa.
Nah, itu Anda sudah akui. Berarti Bapak dibunuh juga ya. Dari tadi ngaku, sekarang Bapak tidak pernah mati, Bapak tidak pernah dibunuh. Berarti dia tidak satu dengan Yesus. Roh itu tidak pernah mengalami pembunuhan. Berarti dia tidak satu dengan Yesus karena Yesus dibunuh. Kok Bapak tidak? Satunya di mana? Roh itu tidak merasakan pembunuhan. Benar. Anda. Waktu kaki Anda diamputasi, apakah roh Anda juga hilang sebagian? Saya tanya dulu. Saya yang dianggap Yesus. Jangan-jangan mau sembah saya lagi Anda. Anda salah. Justru Anda sendiri tidak mengenal siapa yang Anda sembah. Lu kok larinya ke sono? Jujur loh. Heran saya nih orang ini. Nerangkan Yesus kok ribet banget sih, Pak. Nerangkan Yesus kok ribet banget sih. Cuma jadi Tuhan itu ya, saya jelaskan ya. Jangan sampai ini kita belum masuk ke ranah dalil loh. Saya belum bawa dalil loh, pernyataan Yesus. Iya. Ini masih logika sederhana. Sekarang saya tanya dulu sama Bang Juma. Saya tanya dulu. Apakah saya tanya dulu nih sama Bang Juma nih. Apakah makna nilai moral yang orang Muslim ambil dari apa yang semua yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, yaitu menikahi anak di bawah umur, menikahi istri anak angkatnya, dan mempunyai istri lebih dari yang diperintahkan oleh Allah sendiri? Apa makna nilai moralnya yang kalian ambil? Emang perintah Allah kepada Nabi. Emang perintah Allah kepada Anda bertanya suruh istri berapa? Emang lu tahu perintahnya? Kan maksimal 5 kan? 5 apa 4 maksimalnya? Ya, 4 apa 5? 4 ya, 4. Perintah itu kapan datang? Udah kasihan, gak usah ditanyain Cuma. Ya, contoh, saya tanya nih. Contoh perintah ini ibarat orang tenggelam. Dia megang lampu apa saja oke. Enggak, saya tanya dulu, apakah makna nilai moralnya? Oh, sederhana. Ya, supaya cakrawala Anda itu terbuka. Yesus itu berasal dari hasil poligami. Maria umur berapa tahun dinikahi oleh Yusuf? Ayo. Ya. Keselamatan dari Israel. Israel itu bapaknya Abraham. Abraham poligami atau tidak? Apa hikmah yang Anda terima dari itu semua? Coba. Anda harus tahu ya. Di dalam Alkitab banyak di situ yang menyatakan punya istri lebih dari satu. Iya, saya akui. Tetapi orang Kristen tidak menjadikan mereka sebagai panutan karena mereka tidak pantas untuk dijadikan panutan. Karena panutan di dalam iman tidak boleh cacat satu pun. Sedikit pun tidak boleh ada cacatnya. Kalau Anda katakan itu cacat, bagaimana dengan Tuhan yang pernah dibunuh oleh manusia? Itu nggak cacat? Oh tidak. Oh tidak cacat. Cacatnya di mana? Saya tanya dulu. Ya cacatnya karena dia dibunuh oleh manusia. Ya, dibunuh oleh manusia. Tuhan kok dibunuh? Gimana sih? Dibunuh itu gak cacat. Dibunuh itu gak cacat. Tuhan tidak dibunuh. Penebusan. Tuhan tidak dibunuh. Tuhan tidak pernah mati. Ya, sudah jelas. Yang dibunuh itu firman yang menjadi manusia. Di atas tiang salib. Dengan matinya Yesus di tiang salib, maka kita dibebaskan dari. Sekarang saya tanya sama Anda dulu nih. Sekarang gini. Yang dikubur sekarang saya tanya sama Yesus. Yang dikubur siapa? Yesus apa bukan yang dikubur? Yesus. Tubuhnya Yesus. Oke, waktu tubuhnya dikubur sebentar. Kalau giliran yang apes-apesnya tubuhnya. Emang iya. Tubuhnya. Anda harus tahu manusia itu mati di saat roh berpisah dengan daging. Oke, waktu tubuhnya disalib, rohnya kemana? Pada saat dengerin dulu. Waktu tubuhnya dikubur, rohnya kemana? Masih ada di situ waktu dia masih hidup. Masih bertahan di situ. Woi, waktu dikubur kan mati. Kemana? Iya. Kemana rohnya? Rohnya itu kemana rohnya? Keluar dari tubuhnya. Keluar dari tubuhnya. Keluar dari kita nggak tahu. Suka-suka Allah lah. Ya suka-suka Allah kemana dia pergi? Siapa yang ngatur? Orang roh itu tidak kelihatan kok dengan mata manusia. Jadi kalau rohnya yang keluar itu masuk ke dalam pohon, berarti pohon itu menjadi bapak gitu. Oh tidak. Jadi apa bedanya dengan Yesus?
Dia Yesus itu kan kerasukan roh Tuhan. Oh beda. Firman yang menjadi manusia, sedangkan pohon itu Firman yang menjadi manusia. berbeda. Sekarang alam semesta ini Firman menjadi alam semesta atau bukan? Tahu nggak? Anda harus tahu waktu menciptakan Matahari menjadi alam matahari dunia ini. Firman menjadi matahari atau bukan? Bukan, tetapi Allah berfirman. Nah itu Allah berfirman, berarti Allah berkata, Iya. jadilah. Nah, jadi matahari, jadilah terang, jadi terang. Itu berasal dari mana terang itu? Allah berfirman, berarti kan Allah berfirman itu kan? Iya, berarti Allah berkata kan? Berarti Allah berkata kan? Iya. Allah berkata kan? Jadilah terang, maka jadilah. Berarti terang itu berasal dari perkataan? Iya, kreasinya. Perkataan Allah. Berarti dia berasal dari perkataan. Tetapi Yesus tidak berasal dari perkataan, tetapi firman yang menjadi manusia. Anda harus tahu Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Firman jadi manusia itu maksudnya gimana? Firman itu apa? Perkataan. Perkataan jadi Yesus. Ya kan? Perkataan jadi matahari. Artinya instruksi, perintah, kehendak. Allah menghendaki ada manusia lahir tanpa ayah. Jadilah Yesus. Allah menghendaki manusia lahir tanpa ayah dan ibu. Jadilah Adam. Allah menghendaki manusia lahir tanpa ibu, hanya ayah. Jadilah Hawa. Semua berasal dari kehendak. Semua berasal dari firman. Anda harus tahu perbedaan perkataan dengan firman. Firman itu perkataan. Ya kan? Anda mengatakan tadi menciptakan itu kan dengan berfirman. Allah berfirman, maka jadilah. Allah mengadakan sesuatu itu dengan kehendak. Iya. Tetapi waktu tubuh Yesus menjadi manusia, firman yang menjadi manusia, tahu nggak firman itu berada di mana? Sekarang Yesus itu tunggu bang, sedikit bang. Yesus itu menjadi manusia atas kehendaknya sendiri atau kehendak Allah? Kehendak Allah. Nah, berarti dia berasal dari kehendak Allah. Benar nggak? Alam semesta ini berasal dari mana? Alam semesta ini berasal dari kehendak Allah atau alam semesta ini tercipta sendiri? Anda harus tahu firman-Nya dijadikan menjadi manusia. Anda harus tahu. Bukan Allah berfirman, maka Yesus jadi. Bukan. Anda sekarang alam semesta ini tercipta atas kehendak Allah atau atas kehendaknya sendiri? Ya kehendak Allah lah. Gimana? Nah, sekarang Yesus menjadi manusia atas kehendak Yesus atau kehendak Allah sendiri? Ya kehendak Allah sendiri lah. Nah, apa bedanya Yesus dengan alam semesta? Ada perbedaannya. Ada perbedaannya. Waktu menciptakan langit dan bumi, Allah berfirman. Sedangkan waktu Yesus menjadi manusia, firmannya yang menjadi manusia. Bukan berfirman. Kayak mana firman yang menjadi manusia? Sementara malaikat Gabriel yang datang kepada Maria mengabarkan, aku datang menyampaikan perkataan Tuhan kepadamu agar kamu hamil dan melahirkan seorang anak bernama Yesus Kristus. Berarti firman yang datang kepada Maria. Berarti Yesus itu berasal dari kehendak. Nah, siapa yang berkehendak Gabriel datang menyampaikan itu kepada Maria? Firman yang menjadi manusia berbeda dengan bagaimana ceritanya Anda mengatakan firman menjadi manusia? Alam semesta ini juga firman menjadi alam semesta. Oh tidak, Anda salah, tidak, bukan. Firman tidak pernah menjadi alam semesta, tidak. Tetapi Allah berfirman. Nah, Yesus menjadi. Oke, sekarang Maria pernah nggak? Pernah tidak Bapak itu berfirman kepada Maria sebelum hamil? Itu pesan. Malaikat ada pesan Gabriel kepada Maria. Itu pesan. Tetapi dia hanya menyampaikan bahwa kamu akan hamil. Dan itu firman atau bukan? Itu firman atau bukan? Itu kan penyampaian pesan dari malaikat ke Maria. Tetapi firmannya yang masuk ke dalam tubuh itu maksudnya firmannya itu yang masuk dalam tubuhnya maksudnya gimana? Firman itu berbeda dengan gini. Coba Anda definisikan dulu. Apa itu firman? Coba definisikan. Firman adalah jalan kebenaran dan keselamatan. Jadi jalan keselamatan menjadi manusia. Yaitu semua perkataan Allah sendiri. Semua perkataan-perkataannya itulah firman. Yaitu jalan kebenaran dan keselamatan bagi semua manusia.
Oke, berarti semua perkataan Allah itu sendiri menjadi Yesus. Betul. Oke. Nah sekarang firman dari mana lagi yang diterima oleh Yohanes, oleh Lukas, oleh Matius? Maksudnya? Yang mana firman? Nah kan firman, semua firman sudah menjadi Yesus. Iya. Nah, terus yang diterima oleh Lukas dan Markus dan teman-teman penulis kitab kanonik ini firman dari mana? Dari Tuhan. Dari Tuhan. Berarti tidak semua firman menjadi Yesus. Semua. Berarti kalau semua berarti yang menjadi kitab Anda itu apa? Tahu nggak firman itu yang disampaikan? Yeah. Kalau firman menjadi manusia, emang Anda pikir firman itu tidak boleh berkata-kata lagi? Boleh. Maka Yesus berkata-kata. Maka Yesus membuktikan firman itu secara langsung, dipraktekkan secara langsung. Satu detik banyak, Pak. Siapa yang menjadikan firman menjadi manusia? Ya? Siapa yang menjadikan firman menjadi manusia? Aduh, Allah sendiri. Bolak-balik. Jadi Allah sendiri menjadikan firman menjadi manusia. Artinya Allah yang menjadikan Yesus. Allah menjadikan Yesus sendiri menjadikan dirinya manusia. Iya, Allah menjadikan firman-Nya menjadi manusia. Iya. Allah sendiri menjadi manusia. Berarti dia membentuk dirinya menjadi manusia gitu. Iya, menjelma menjadi manusia. Betul. Iya, menjelma atau membentuk. Bukan menjelma. Firman-Nya yang menjadi manusia, tetapi Allah itu tidak pernah berubah, dia tetap roh. Oh, berarti firman dan Allah itu beda. Bajul, telah dulu menjadi manusia tapi tidak berubah, gimana ceritanya? Udah menjadi manusia kok nggak berubah? Jadi, siapa nggak berubah? Jadi biar saya jelaskan tadi katanya, Allah itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Jadi itu, manusia nggak berubah gimana? Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah tubuh, jiwa, dan roh. Sama seperti diri si Juma. Ada tubuhnya, ada rohnya, ada jiwanya. Terus makanannya mana? Maksudnya? Kalau ada tubuh, ada jiwa dan roh, tanpa makan bisa hidup. Jadi ya tubuh, jiwa, dan roh ini ya diikat oleh darah. Sehingga saya tanya, kamu analogikan Tuhan itu tubuh, jiwa, dan roh. Ini ada nyawa. Jadi itu makanya dia bersenyawa. Ketiga itu tubuh, jiwa, dan roh. Berarti dia adalah makhluk. Nah sekarang 3 unsur ini tanpa makanan, tanpa minuman bisa hidup nggak? Ya harus makan lah. Nggak bisa. Nah kalau begitu bukan 3. Harusnya Anda mengatakan tubuh, jiwa, roh, dan makanan serta minuman supaya bisa hidup. Nah, tubuh itu membutuhkan makanan. Jiwa dan roh itu tidak membutuhkan makanan. Iya. Tubuh itu berdiri sendiri. Jiwa dan roh itu satu kesatuan. Apa yang menghidupkan? Berarti roh yang menghidupkan. Apa yang menghidupkan tubuh? Berarti Bapak itu punya tubuh. Tubuh yang Anda maksud itu apa? Iya, waktu turun ke dunia dia menggunakan tubuh. Waktu turun ke dunia. Nah, berarti sekarang tinggal 2. Tinggal roh dan jiwa. Iya. Terus mana? Terus mana tubuhnya yang bangkit dari kematian itu kemana? Ya, diubahkan menjadi tubuh kemuliaan kan? Tubuh kemuliaan. Maksudnya tubuh kemuliaan itu gimana ceritanya? Tubuh kemuliaan itu adalah tubuh yang tidak memiliki daging dan darah. Nah, kemana dagingnya Yesus? Kemana darahnya Yesus? Surga, naik ke surga. Berarti di sana ada dagingnya dong. Kemana? Anda harus tahu, itu kuasa sama seperti manusia nanti manusia pada akhir zaman, waktu manusia dibangkitkan, emang Anda pikir tubuhmu yang dulu akan dihidupkan kembali? Tidak, tetapi tubuh kemuliaan. Terus yang masuk ke neraka siapa? Ya, orang-orang yang masuk jiwamu. Yang masuk ke neraka itu roh saja, gitu. Jiwa. Ya, tubuh kembali katanya. Maksudnya yang masuk ke neraka itu apa? Kan Yesus mengatakan lebih baik matamu buta daripada kedua matamu masuk ke dalam neraka.
Ya. Gimana tuh? Ayatnya nggak gitu. Jadi gimana ayatnya? Coba. Ayatnya itu lebih bagus engkau mencungkil matamu daripada seluruh jiwa masuk ke dalam neraka. Nah, artinya ngapain cungkil mata, kan yang masuk roh saja menurut kalian? Jiwa yang tubuh kemuliaannya ada. Punya tubuh jadi roh itu nanti punya tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu gimana sih ceritanya? Tubuh kemuliaan itu tidak memiliki darah dan daging. Seperti Yesus itu, seperti Elia. Makanya di surga itu tidak ada nafsu birahi, tidak ada seksual di sana. Karena terus kalau tidak ada nafsu birahi, tidak ada seksual, kalian bukan manusia lagi. Tetap manusia. Hidup seperti malaikat. Hidup seperti malaikat. Hidup seperti sama seperti Elia. Tubuhnya itu dirubahkan. Hidup seperti malaikat. Maksudnya kayak mana itu? Kayak mana itu? Coba terangkan. Hidup seperti malaikat. Kayak mana? Apa sih hidup seperti malaikat? Malaikat itu kan roh. Malaikat itu kan roh. Jadi kamu semua menjadi roh gitu? Seperti malaikat hidupnya. Seperti itu. Jadi hidup kalian nanti di sana kayak roh gitu? Iya, punya tubuh kemuliaan. Jadi kalian nggak makan lagi? Nggak perlu makanan. Nggak minum lagi? Berbeda. Kalian nggak minum lagi gitu? Di sana nggak minum lagi. Ngapain minum? Oh, tidak gitu. Jadi kalian nggak? Di sana jadi kalian itu nikmatnya di mana gitu? Sementara kalian adalah manusia. Nikmatnya itulah yang namanya hidup kekal. Tidak ada kesedihan lagi. Itulah nikmatnya. Hidup kekal dengan hidup sementara itu berbeda, saudaraku. Sementara ini kita pakai daging begini, banyak dosa. Karena apa? Kita memiliki tubuh, nafsu birahi. Harusnya dalil yang ada di dalam kitab kalian bahwa manusia akan diupah sesuai dengan pekerjaannya di muka bumi. Itu di muka bumi jangan pakai jasad, harusnya roh seperti malaikat dong. Maksudnya? Yang jelasnya Elia sudah menjadi barang contoh bahwa tubuhnya dirubahkan, dia nggak mengalami kematian. Tapi tubuhnya jadi tubuh kemuliaan. Jadi tubuh kemuliaan, bisa terbang dia ke atas. Tubuh kemuliaan. Apa sih itu? Tubuh kemuliaan apa sih? Tubuh kemuliaan itulah tubuh yang kekal, yang tidak ada busuknya, tidak ada matinya. Yang sampai nanti di sana di surga itu manusia atau bukan? Tubuh manusia dirubahkan tubuhnya menjadi yang ada di sana itu manusia atau bukan? Itulah sebabnya kenapa nanti di surga itu manusia hidup kekal, karena manusia itu tidak memiliki darah lagi, tidak memiliki tubuh seperti kita pada umumnya, karena sudah memiliki tubuh kemuliaan. Itulah makanya di surga itu hidup kekal, saudaraku. Kalau punya darah berarti masih ada kematian. Nah, kalau Tuhan mau menciptakan manusia lengkap dengan jasadnya di surga, apa nggak bisa? Maksudnya? Kalau Tuhan itu mau menciptakan manusia di surga, lengkap jasmani, jasad, dan roh, supaya dia bisa menikmati segala hasil yang diupayakan ketika hidup di dunia, apakah nggak bisa? Penciptaan itu sudah selesai selama 6 hari cuma. Hanya 6 hari bisa saja, tetapi Tuhan tidak melakukan itu. Kenapa bisa? Terus karena gini, kemahaadilannya mana? Ketika begini, saudaraku, kalau seandainya di surga nanti seperti kita pada umumnya sekarang punya darah, punya tubuh fisik seperti sekarang, maka akan menimbulkan banyak dosa-dosa lagi nanti di kehidupan yang baru di surga. Karena apa? Kalau Tuhan mampu menghilangkan jasad kalian, kenapa Tuhan tidak mampu menghilangkan nafsu kalian? Nafsu amarah, nafsu murka. Itu sudah kodrat manusia di dunia. Sudah kodrat manusia. Nah, makanya hari itu sekarang gini, benar nggak manusia akan dibalas sesuai dengan perbuatannya kelak? Iya, benar. Nah, yang taat beribadah di hari Minggu itu tubuhmu atau rohmu saja? Roh aslinya itu. Jadi gini, yang berjalan ke gereja itu rohmu atau jasadmu juga? Dua-duanya. Dua-duanya. Oke. Ya, ingat ya, kalian bilang dua-duanya. Nah, sekarang apa balasan buat yang pergi ke gereja berjalan itu? Dari Tuhanmu kelak. Balasannya, di saat orang pergi ke gereja, berserah diri kepadanya,
akan mendapatkan kehidupan yang kekal nantinya di surga. Iya, yang mendapatkan hidup yang kekal, rohnya atau jasadnya yang berjuang berjalan ke gereja itu tidak. Rohnya, roh. Karena yang menggerakkan jasad, yang menggerakkan jasad itu adalah roh. Nah, sekarang roh itu bisa bergerak ke sana tanpa jasad. Maksudnya? Rohmu bisa bergerak ke gereja tanpa jasadmu. Kalau manusia itu udah terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jadi kok berbeda? Karena itu bisa dipisahkan selama di dunia. Tidak bisa dipisahkan selama di dunia. Sekarang Anda berzina. Yang berzina itu roh atau jasad? Jasad. Berarti yang masuk ke neraka? Jiwa kita lah. Begini. Roh yang masuk. Yang berzina siapa? Yang berzina siapa? Yang berzina itu tubuh. Nah, yang masuk ke neraka? Jiwa. Roh. Jiwa lagi. Jasadmu yang berzina itu nggak dapat siksaan. Begini dengar lo. Ketika hidupmu katanya manusia disiksa, dibalas dengan perbuatan manusia itu sendiri. Sekarang yang pergi ke gereja adalah tubuh Anda. Lalu apa balasannya buat tubuh Anda? Tubuh ini hanya wadah loh. Tubuh ini hanya wadah. Nanti dibalas. Ya, sekarang saya balik. Yang melakukan pencabulan rohmu atau jasadmu. Begini, dengan makanya jangan asumsi, ini logika supaya Anda sadar. Kita logika. Betul. Ya, nah sekarang yang berzina itu siapa? Roh. Tubuh lah. Nah, kenapa roh yang disiksa di neraka? Kenapa bukan tubuh? Dari neraka, jiwanya disiksa. Karena jasad itu tidak kekal, saudaraku, tidak kekal jasad itu. Jasad itu akan kembali ke tanah. Dari mana kamu dijadikan akan kembali kamu menjadi tanah. Tetapi kamu itu akan tetap hidup. Sekarang begini, apakah rohmu bisa berzina tanpa jasad? Oh, tidak bisa. Nah, tidak bisa. Berarti jasad juga memiliki peran untuk berzina, gitu kan? Iya, emang iya. Emang Anda harus tahu zina itu berasal dari mana? Kenapa dia enak-enakan jadi tanah sementara dia ikut andil pada saat kamu berzina? Kok enak-enakan jadi tanah? Justru nanti dia tersiksa di api neraka. Lebih baik rohmu itu menjadi tai ayam daripada kau masuk ke neraka disiksa. Ketika kamu hidup di kedaginganmu, Anda salah. Ya. Oh, Anda yang salah. Karena Yesus mengatakan bahwa setiap perbuatan manusia akan dibalas sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Iya, dibalas. Manusia terdiri roh saja atau jasad? Roh dan jasad. Jiwa dan roh. Nah, Anda melakukan kebaikan roh saja atau ikut jasad? Tubuh, jiwa dan roh. Roh dan jasad. Ya, berarti ketika Anda masuk ke dalam surga, jasad yang berjasa membawa kalian ke gereja ikut atau tidak? Oh, tidak. Jasad. Apakah roh Anda bisa ke gereja tanpa jasad? Jasad itu akan kembali ke tanah. Itu menurut logika Anda. Tapi Yesus mengatakan nanti di surga ada perjamuan, ada makan-makan, bahkan ada perkawinan. Itu di surga menurut Yesus. Bahkan di dalam kitab Anda, Yesus menjanjikan 100 istri. Perkawin. Oh, Anda salah. Anda salah lagi. Nah, sekarang Anda ke gereja perkawinan di surga itu bukan perkawinan seperti di dunia melakukan hubungan suami istri. Nah, sekarang perkawinan itu adalah pertemuan anak kudus dengan yang makan buah ilmu pengetahuan, rohnya Adam atau jasadnya juga. Anda harus tahu. Gak usah bilang Anda harus tahu. Ini saya sedang ngajarin siswa sekolah minggu. Yang makan buah ilmu pengetahuan, rohnya Adam atau jasadnya juga. Justru makannya Adam. Kok rohnya pula? Dari mana kau tahu rohnya yang makan buah? Adam yang makan. Nah, Adam terdiri roh atau jasad saja? Tubuh, jiwa, dan Tahu nggak? Tiga. Bang Juma. Yang makan buah ilmu pengetahuan siapa? Jasadnya saja atau rohnya saja? Adam yang makan.
Waktu Adam memakan tubuhnya Adam memakan itu buah larangan itu. Nah, yang diusir dari Taman Eden, tubuhnya saja atau rohnya juga ikut? Adam yang diusir. Dua-duanya. Nah, setelah kembali nanti ke Taman Eden, dua-duanya atau cuman satu aja? Adam yang diusir. Apa lagi? Bahlul. Orang kalau berbicara Adam, Tuyul, berarti ikut rohnya dan jasadnya. Ya iyalah, kenapa kau bilang rohnya? Iya, ngapain pula kau tanya yang diusir itu adalah Adam? Kan kita tanya, roh dan jasadnya atau jasadnya saja atau rohnya saja. Yang diusir Adam. Cuma tidak mengerti kuasa Tuhan. Cuma berpikir seperti pikirannya sendiri. Karena memahami firman Tuhan itu bukan seperti memahami di dalam pemikiran manusia di dunia ini. Jadi kamu enak-enakan bersina aja dong sekarang kamu. Kan jasadmu nggak disiksa nanti. Rohmu aja yang kembali, ya kan? Ya jasad kan disiksa nanti di neraka. Lah gimana sih? Jasadmu yang disiksa atau rohmu aja? Roh itu nanti disiksa di neraka. Nah, kalau rohmu mengatakan saya tidak akan mungkin bersina tanpa ada jasad, gimana? Bisa ya kamu bersina, mencuri tanpa jasad? Maksudnya yang ngomong itu siapa? Saya tanya, bisa nggak kamu bersina tanpa jasadmu? Kalau kamu hidup mengikuti keinginan dagingmu, maka kamu akan berdosa. Nah, karena itulah Yesus datang mengajarkan kebenaran supaya manusia hidup dalam kebenaran, supaya manusia menyembah kepada Tuhan yang benar, bukan asal-asal. Ini ngajarin Bang Juma nih kayak ngajarin anak SD saya nih. Ya memang kalian anak SD di hadapan saya. Kalian kena asumsi. Iya. Kayak ngajarin anak SD saya. Betul. Iya, Kak. Memang benar. Saya datang di sini diundang untuk ngajarin anak SD. Iya. Sekarang saya tanya, Anda bersina roh Anda saja atau jasad Anda juga? Jasad Anda juga. Nah, terus kenapa pembalasan di neraka itu jasad Anda tidak kena hukuman? Karena dia tidak kekal. Karena tubuh itu tidak jasad itu tidak kekal. Nah, sekarang kalau jasad Anda tidak kekal, roh saja yang disiksa, terus keadilan Tuhanmu di mana? Sementara roh tidak mungkin. Rohmu tidak mungkin mencuri, rohmu tidak mungkin berzina tanpa ada jasad yang turut andil. Roh itu mencuri. Sekarang gini, kalau kamu sudah mencari roh iblis, kalau rohmu sudah keluar dari jasadmu, kalau rohmu sudah keluar dari jasadmu, lihat cewek mandi, kamu masih ngaceng. Masih ngaceng nggak kamu kalau kamu rohmu melihat orang mandi? Begini Bang Juma, dengarkan ya. Kalau kamu hidup mengikuti keinginan dagingmu, keinginan tubuhmu itu, keinginan tubuh itu pengen main, pengen ini. Ya, berarti yang menyesatkan kamu adalah dagingmu kan? Kamu akan berdosa, bukan? Kalau kamu mengikuti. Nah, kayak mana ceritanya kamu mau onani kalau kelaminmu nggak ada? Makanya kamu harus tahan. Loh. Terus kemudian kalau nggak tahan gimana? Nggak bisa, harus tahan. Loh, ya itu bagaimana dengan nenek moyangnya Tuhanmu itu yang penuh berzina, sejarah sinah-sinahnya di mana-mana terjadi, itu gimana ceritanya? Berdosa nenek moyang, berdosa, tetap berdosa dia. Nah, terus yang dihukum apanya? Jasadnya atau rohnya? Rohnya nanti. Nah, yang melakukan persinahan rohnya atau dagingnya? Jiwanya akan dihukum kelak. Bagaimana ceritanya? Sementara manusia itu diupah sesuai dengan konsep sebagai manusia. Kalau Anda mengatakan Tuhanmu Maha Kuasa, maka Tuhanmu mampu membangkitkan manusia yang sudah mati. Makanya dikatakan hari kebangkitan. Kalau roh tidak akan pernah bangkit, roh itu tidak pernah mati. Yang dikatakan kebangkitan itu adalah bangkitnya tubuh. Iya, betul. Hari kebangkitan nggak ada roh itu bangkit. Roh itu tidak pernah mati. Iya, betul. Iya. Nah, sekarang kamu kenal nggak bahwa Yesus pernah mengajarkan hari kebangkitan? Ada. Nah, yang bangkit apa? Roh. Tubuhnya. Nah, iya, maka dari itu tubuh dan jasad dan rohlah yang dibangkitkan. Karena itulah yang berzina, itulah yang akan masuk ke neraka. Yang sujud di dalam rumah ibadah, itulah yang akan ke surga. Manusia kembali kepada kodratnya manusia. Hidup bersosialisasi sama di dunia. Itulah kehidupan surga. Bukan kita ini manusia berusaha di dunia menyembah kepada Tuhan sampai di surga
kita menjadi makhluk roh. Tidak. Terus nikmatnya di mana? Hidup seperti roh. Tahu nggak? Hidup seperti roh. Hidup seperti roh. Tubuh kemuliaan. Suci. Tanpa dosa, tanpa nafsu. Enak aja lu masuk surga tanpa roh. Terus lu tinggalin yang berzina tubuh kau itu, kau biarkan gitu. Tubuhnya kan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Mau apa gimana sih ceritanya? Yang jelas kamu lengkap dengan Bang Andi dulu, Bang Andi. Tubuhnya dibangkitkan tapi tubuh kemuliaan. Banyak tubuh kemuliaan apa sih? Tubuh kemuliaan itu tidak memiliki daging seperti kita pada umumnya dan tidak memiliki darah. Jangan-jangan rohnya orang-orang ini biasa onani lagi tanpa jasad. Kan ada tubuh itu apa sih? Tubuh kemuliaan apa sih? Kalau menurut saya, dengerin dulu. Yang kalau menurut saya tubuh kemuliaannya tubuh yang mulia. Betul ya? Iya, betul. Tubuh yang mulia adalah tubuh yang suci. Tubuh yang suci dan yang kudus. Iya. Oke, tapi itulah tubuh kemuliaan. Sebentar dulu. Tubuh itu apa tubuh? Tubuh itu apa? Tubuh daging lah. Itu tempatnya roh. Ya. Ya, oke. Terus mulia? Yang mulia apa? Tubuh. Artinya kemuliaan. Tubuhnya itu dijadikan kemuliaan. Artinya apa? Tubuh yang tidak memiliki hawa nafsu. Tubuh dirubah jadi kemuliaan. Terus menjadi apa? Berarti gini, kalau tubuh kemuliaan itu adalah roh tanpa nafsu, berarti semua manusia, mau yang kafir, mau yang ateis, kalau dia bangkit, semuanya tubuh kemuliaan dong, karena tidak ada lagi roh yang bernafsu. Sekarang saya tanya Anda dulu, kalau Anda nanti masuk surga, di surga itu tempat kudus nggak? Tempat suci maha kudus nggak surga itu? Ya jelas, tempat kudus dan yang masuk itu adalah orang-orang kudus. Sekarang saya tanya Anda nih, waktu Anda nanti di tempat maha suci maha kudus, Anda melakukan hubungan suami istri nanti di sana, ya kan? Itu tidak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Emang kamu lahir. Sekarang saya tanya, emakmu sama bapakmu melakukan persaudaraan sehingga kamu lahir, itu kotor menurutmu? Enggak, saya tanya dulu Anda, Kak. Enggak gini. Jawabannya itu sudah terjawab oleh jawabanmu. Sekarang kamu lahir itu hasil yang sesuatu yang buruk atau sesuatu yang kudus? Oh tidak, karena sudah dipersatukan. Nah, terus kalau di surga nanti dipersatukan oleh Tuhan, nggak bisa? Menurut Anda itu bisa kan? Tapi sekarang saya tanya Anda dulu. Anda sekarang punya istri. Apakah Anda layak berbuat melakukan hubungan suami istri di rumah ibadah Anda? Saya tanya dulu. Itu masih di dunia. Kok rumah ibadah punya? Kok rumah ibadah? Emang kamu di surga mau beribadah di sana? Apakah Anda layak melakukan hubungan suami istri di situ? Saya tanya dulu. Sedangkan di surga kamu pikir ini kamu melakukan hubungan sama istrimu, Tuhan nggak lihat gitu? Malaikat nggak lihat gitu? Enggak. Yang saya tanya sekarang Anda nih, apakah Anda boleh melakukan hubungan suami istri? Anda sudah sah di dunia ini melakukan di rumah ibadah Anda? Kenapa tidak? Boleh. Apa alasannya sampai Anda mengatakan tidak? Sebentar dulu. Berarti boleh ya? Kok ada? Berarti boleh. Kok ada rumah ibadah? Iya dong. Sebentar dulu. Enggak, berarti boleh. Kok ada rumah ibadah? Ya boleh. Emang kenapa? Rumah ibadah itu tempat maha suci. Sama seperti surga. Surga itu lebih suci daripada rumah ibadah. Betul. Betul. Dan suami istri itu adalah suci. Kenapa rupanya? Yang tidak suci itu kalau kamu dengan istrinya orang. Berarti Anda boleh melakukan hubungan suami istri di dalam rumah ibadah Anda? Kok rumah ibadah pula? Surga itu rumah ibadah. Gini, bentar. Saya bertanya dulu di sini. Anda harus memahami itu. Ada di surga itu ada ibadah. Kamu pikir surga itu 10 kali 10? Surga itu melebihi dari rumah ibadah di dunia ini. Biar Anda tahu. Melebihi kesucian dari rumah ibadah di dunia ini. Nah, kalau di dalam surga itu Anda katakan rumah ibadah, saya tanya sama Anda, apakah hubungan suami istri itu menurut Anda itu adalah sesuatu yang buruk? Ya buruk, kalau hanya untuk seks. Tapi kalau untuk meneruskan keturunan enggak. Buruk. Jadi apa yang dipersatukan oleh Tuhan, laki-laki dan perempuan itu bukan ibadah. Itu untuk melahirkan anak, meneruskan keturunan, beda. Nah, itu bukan ibadah.
Itu ibadah. Karena berketurunan. Kalau Tuhan yang menyediakan fasilitas agar suami istri bisa melakukan itu ibadah nggak? Sedangkan di bumi aja meluntik kita untuk memuaskan birahi itu salah. Apalagi di sana. Iya, betul. Dan tidak akan ada melonte masuk ke surga kecuali surganya Kristen. Kalau di surga itu semuanya orang kudus yang masuk. Ya, jadi yang saya tanya jadi orang kudus itu nggak mungkin sampai di sana melonte. Di dunia aja kagak melonte, apalagi di surga. Dia akan melakukan persetubuhan dengan pasangannya, dengan istrinya yang sah, yang diberikan oleh Tuhan. Dengan bidadari itu melonte namanya. Karena surganya orang Kristen, bro, surganya orang Kristen ada lonte apa enggak? Sebentar saya tanya dulu. Giliran saya dulu nih. Surganya orang Kristen ada lonte apa enggak? Ada. Tapi dia sudah bertobat. Oke, sebentar dulu. Ya, fungsi lonte di surga apa? Fungsinya lonte di surga ngapain? Di sana beli minyak tanah di pasar karena di sana tidak ada PLN, Bang, mati lampu. Iya, ada lonte. Mati lampu. Tapi ada lonte yang bertobat masuk ke sana. Jangan salah lu baca ayatnya. Ini nggak ngerti ayat ini. Nggak ngerti ayat ini. Apa saya itu? Nggak ngerti ayat. Enggak, dijawab dulu yang tadi. Apakah Anda boleh melakukan hubungan? Sebentar dulu. Lonte lo yang didahulukan tuh. Gimana itu? Apa fungsinya lonte di surga? Iya, karena mereka sudah mengenal Tuhan dan bertobat sehingga mereka lah mendahului mereka ke surga. Itu lonte itu ngapain di sono? Itu tujuannya apa di sono? Ngapain? Diselamatkan. Terus fungsinya apa dia? Terus ngapain? Ngapain dia di surga lonte itu? Hidup kekal. Oh, hidup kekal. Iya. Terus nggak ada ibadah lagi di sana. Ada ibadah nggak di surga? Memuji-memuliakan Tuhan. Yang jelasnya di sana itu adalah hanya memuji dan menyembah. Masih ada memuji. Sekarang saya tanya, pernah tidak dalam hidup Anda itu memuji Tuhan dalam setahun non-stop? Untuk apa? Loh, kenapa? Di surga kehidupan kekal itu kerjamu cuma memuji. Haleluya, 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 haleluya. Kalau kau memuji dalam satu hari aja kayak gitu, itu surga atau neraka? Itu siksaan. Nggak gitu, Bang. Nah, jadi terus gimana maksudnya memuji dalam kehidupan kekal gitu? Kenikmatan yang paling tinggi itu adalah ketika kita bisa memuji dan menyembah karena melihat kebesaran Tuhan yang begitu. Maksudnya kamu menatap terus gitu. Apa yang kenikmatan paling tinggi? Jadi kenikmatan yang paling tinggi yang Anda maksud ketika kita bisa bersyukur karena melihat kasih Tuhan itu begitu besar. Ya, bersyukur seperti apa? Oh Tuhan, aku bersyukur kepadamu. 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 Coba lakukan itu 1 tahun non-stop. Itu nyaman atau siksaan? Oh enggak. Jadi di surga masih Bang, memuji Tuhan itu bukan berarti kita selalu menyebut dengan hal seperti itu, tidak. Selama kamu berbuat dosa pun kamu sudah memuji Dia. Terus gimana yang kamu maksud di surga memuji Tuhan itu kayak mana? Lahir dari dalam hati yang paling dalam. Loh, kamu masih punya hati di sana? Iya. Arti memuji memuliakan. Hati itu daging loh. Iya, tubuh kemuliaan. Terus berarti di sana masih ada daging loh? Ada tubuh kemuliaan. Arti memuji memuliakan Tuhan di surga itu tidak ada lagi perbuatan dosa kita di sana. Itu namanya memuji memuliakan Tuhan. Iya, terus kayak ngapain di sana kalau nggak ada lagi kehidupan kedagingan, ngapain kalian di sana? Sama seperti Anda. Anda coba tanya dulu, itu malaikat ngapain sih hidupnya? Coba malaikat itu menjalankan perintah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Dan dia adalah malaikat. Dia bukan makhluk yang sama seperti manusia. Di saat nanti Anda masuk surga, itu malaikat ngapain nanti? Saya tanya dulu. Apakah hidupnya dia di sana? Apa hidup kalian mau dikontrol lagi di sana? Kalau malaikatnya diperintahkan melayani manusia, yang melayani manusia. Melayani manusia? Ya. Apa melayani dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa melayaninya? Tergantung apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Minta petikan buah gitu. Minta petikan buah, bawa ikan nasi gitu. Oh iya dong. Kalau Tuhan perintahkan begitu, kenapa tidak? Itulah kenikmatan surga.
mau makan. Berarti manusia menyuruh-nyuruh malaikat nanti gitu. Malaikat, ambilkan dulu nasiku. Malaikat, tergantung dari Tuhan. Itu urusan Tuhan. Yang pasti surga itu tempat kenikmatan manusia. Ngerti? Tapi kalau biasanya teman Kristen kalau dibilang kenikmatan itu larinya ke senggama, larinya ke selangkangan. Padahal kenikmatan itu adalah berhubungan, bersosialisasi, bertetangga, hidup rukun, damai sejahtera. Itulah kenikmatan. Tapi kalian hanya memuji haleluya, 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 haleluya. Tapi tadi Anda belum menjawab pertanyaan saya. Tadi Anda belum menjawab pertanyaan saya. Anda lakukan memuji Tuhan selama 1 tahun non-stop, tanpa makan, tanpa minum, tanpa tidur, terus saja. Haleluya, haleluya. Anda belum menjawab pertanyaan saya. Dan itu Anda lakukan dalam layak melakukan hubungan suami istri di dalam rumah ibadah Anda, sedangkan di surga nanti Anda melakukan hubungan itu di tempat yang maha suci dan kudus. Sebentar. Jadi sekarang Anda bersetubuh itu, Anda anggap itu sesuatu yang buruk. Iyalah, buruk itu kalau hanya untuk mencari kenikmatan. Tapi kalau sekarang kamu dengan istrimu cuma bersetubuh aja dalam sehari itu, terus saja kau kerja. Oh, kami mau buat anak. Beda. Nikmat gak, Mas? Sekarang Anda di surga itu berhubungan suami istri mau membuat anak. Apa cuma hanya melampiaskan nafsu doang? Atau mau cerot aja? Tidak, itu adalah bagian daripada keadilan Tuhan. Jika di dunia ini kamu menjaga perintah Tuhan agar kamu tidak berzina, tidak menzalimi, dan seterusnya, itu akan diberikan oleh Allah. Makanya Yesus menjanjikan 100 istri. Barang siapa yang meninggalkan anaknya, harus tahu kenapa manusia dikasih 100 kali lipat di surga. Coba Anda harus tahu, Bang Juma, kenapa manusia dikasih nafsu birahi itu untuk menjadikan kita keturunan, memberikan keturunan. Itu makna hubungan suami istri. Di surga ngapain kamu melakukan hubungan itu kalau tidak bisa membuat anak di sana? Sebentar, silakan Kristen. Masuk Bang Endi. Enggak, tunggu bentar. Masalah suami istri ya, enggak semua orang suami istri punya anak gitu. Enggak semua orang punya anak. Ya, jadi kalau nggak punya anak, orang tuh nggak usah lagi berhubungan suami istri gitu. Masa yang mandul ya udah nggak usah lagi gitu. Artinya kan mandul, ya udah nggak usah berhubungan badan lagi. Karena kan tujuannya buat anak, tujuannya. Ya kalau nggak bisa dapat yang mandul. Tujuannya membuat anak. Terus tujuan kalian di surga nanti membuat anak juga. Nah, saya tanya gini, Bang Sijabat sama Bang Kuan. Ya. Kalau yang mandul, dia kan udah tahu nih, misalnya Pak Kuan ya, tahu ada kelainan nggak bisa dapat anak. Walaupun mau berhubungan badan 1000 kali pun nggak akan dapat anak. Apakah Pak Kuan udah nggak usah lagi berhubungan badan karena nggak bisa dapat? Yang jelasnya tujuan saya membuat anak. Bang, orang percaya sekalipun dia mandul, kalau dia percaya dia bisa mempunyai anak. Kalau asalkan dia percaya sama Tuhan. Bang, kita clearkan aja dulu. Daripada muter-muter, silahkan saudara Kristen jelaskan seperti apa sih aktivitas di surga kalian. Silakan Bang. Nanti Bang Juma akan jelaskan yang sama. Jadi begini ya. Di surga apa? Di surga tetap beraktivitas. Karena di sana dikenal ada buah-buahan, ada daun-daun yang bisa memulihkan, dan ada Tuhan yang kita puji. Tetap berarti seperti biasa. Orang ada rumah kok. Oke. Rumah di surga ada kok. Jadi ada rumah, ada buah-buahan. Yang jelasnya di sana masih bisa ada lagi. Sebentar Bang. Kesusahan. Kita simpulkan dulu. Pokoknya jadi ada rumah, ada buah-buahan, masih bisa beribadah. Kan gitu ya Bang ya? Bersyukurlah. Itu yang beribadah itu bersyukur, beribadah. Itu yang beribadah itu roh atau pakai jasad? Roh aja. Tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan. Kita ada di tubuh. Ya. Oke. Tubuh kemuliaan punya hati ya, Bang? Iya, punya hati. Punya jiwa. Punya hati. Itulah akal. Punya jiwa, punya hati. Artinya ada dagingnya ya, Bang? Berarti ada dagingnya ya, Bang? Tunggu, tubuh kemuliaan. Oke, ada dagingnya. Jiwanya ada. Gua cuma jelasin bentar ini blundernya. Tadi dia bilang di surga nggak perlu makan. Tadi dia bilang di surga nggak perlu makan, nggak perlu ini, tapi tiba-tiba ada buah. Buah tuh untuk apa sih? Untuk diliatin ya? Untuk dimakan atau diliatin?
Dimakan. Tapi bilang nggak perlu makan di surga. Tadi siapa yang bilang? Pak si Jabat atau si Nebukadnezar? Yang bilang di surga tuh nggak perlu makan gitu. Saya tadi mengatakan itu salah ucap saya itu. Oh, salah ucap. Saya mengatakan, tapi saya salah ucap. Saya luruskan itu. Oke, baik. Artinya, saya simpulkan dulu, Bang. Biar kalian nanti banyak menerangkan surganya Islam ya. Anda punya rumah di surga, Anda buah-buahan, bisa makan, beribadah. Ada perempuan, ada lonte kan di sana gitu ya. Oh, lonte nggak ada. Tidak ada lonte di sana, tidak ada. Tidak ada lagi. Ada bekas lonte. Tidak ada lagi. Ada bekas lonte. Ada bekas lonte. Oke, sebentar, Bang. Bekas yang sudah disucikan, yang sudah dikuduskan, itu yang sudah bertobat. Itu yang sudah bertobat. Mencuri, mentan membunuh ada. Iya. Itu yang sudah bertobat. Sebentar, Bang. Ada perang naga kan di sana, benar ya, Bang ya? Ada perang naga ya? Oh, perang naga itu terjadi pada saat penyaliban Yesus. Oke. Ada perang naga di surga, udah. Iya, ayatnya ada kok, jangan dibantah. Karena ketika Yesus bangkit, aku menyediakan rumah di sana. Nggak usah bacain Yesus lagi bangkit, orang ngomongin di surga kok. Iya, saya simpulkan lagi. Iya. Udah lama itu. Disitulah iblis pada saat Yesus disalibkan dan bangkit. Disitulah iblis dikalahkan di surga, dilemparkan. Udah. Sehingga surga itu suci dan kudus. Itulah perangnya. Udah cepet, Bang. Udah. Supaya tidak terjadi lagi godaan-godaan seperti yang terjadi pada Adam waktu di surga pertama. Iya, jangan diganggu lagi. Udah. Ada rumah, ada buah-buahan, beribadah. Ada bekas lonte, ada perang naga, masih bisa menyembah, masih ada ibadah. Perang naga nggak ada lagi. Perang naga udah nggak ada lagi. Oke. Jadi masih ada aktivitas ya, Bang ya, di surga Anda ya. Iya, betul. Oke, baik. Bang Juma, silakan Bang Juma, tanggapi. Gimana, Bang Juma? Ya. Suara saya kedengaran? Jelas sekali, Bang. Kedengaran, Bang. Jelas sekali. Oke, jadi di surga Kristen itu sesuai dengan kitabnya, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah. Ya. Benar ya? Nah, sekarang ketika perempuan-perempuan ini masuk ke dalam surga, kenapa masih dikatakan sebagai perempuan-perempuan bodoh? Bukankah surga itu menurut Anda adalah tempat bodohnya di mana? Itu dalam konteks penjelasannya, itu konteks penjelasannya kepada manusia waktu kita masih di sini. Di sana tidak lagi. Sebentar. Matius 25 ayat 8. Gadis-gadis bodoh berkata pada gadis-gadis bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu. Di sana ada minyak. Dijawab, di sana ada minyak enggak? Itu perumpamaan. Itu perumpamaan. Arti minyak di situ adalah iman. Bagi yang mempersiapkan imannya akan mendapatkan kehidupan di surga. Biar Anda tahu, Anda jangan salah. Terus pelita itu apa? Sebab pelita kami hampir padam. Maksudnya apa itu pelita? Apa itu pelita? Minyak perumpamaan. Minyak perumpamaan. Pelita perumpamaan juga. Artinya apa? Pelita itu terang. Bagi yang mempunyai iman yang kuat, maka terang imannya dia akan lebih besar. Maka dia akan bisa mendapatkan kerajaan surga. Bagi yang pelitanya mau mati, berarti imannya dia itu rendah. Berarti masih pada di surga. Imannya mau mati, kok rendah pula? Asumsinya nggak nyambung. Ya iyalah. Harusnya Anda mengatakan pelita kami hampir padam, harusnya Anda mengatakan imannya mau hilang, mau padam, mau mati. Akhirnya ada orang surga itu ditendang ke neraka karena sudah mati iman. Iya, betul. Oke.